Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam pencarian, sepasang iblis betina, Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 bertemu gadis cantik di tengah hutan. Siapakah gadis itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di pagi yang segar, bertemu dengan seorang dara jelita. Sungguh indah sekali rasanya hidup ini, kata pendekar 212 laksana seorang penyair. Dia tersenyum. Nona, siapakah kau? Tanya Wiro Sableng. Saya melangkah mendekati si gadis. Sang gadis undur beberapa tindak. Wiro tertawa. Kau datang ke sini tentu untuk mengambil air. Ambillah. Dan kau tak usah pedulikan aku kalau memang tak sudi bicara atau takut padaku. Aku tak akan mengganggumu. Pemuda ini membalikkan badan dan merapikan pakaiannya. Didengarnya gadis itu melangkah ke tepi telaga. Lalu didengarnya suara kendi dimasukkan ke dalam air telaga. Sewaktu Wiro Sableng berpaling, dilihatnya gadis itu memandang tepat padanya. Si gadis membuang muka sewaktu pandangan mereka saling bentur. Kalau dilihat, membuang muka, orang melengah, memperhatikan, kata Wiro dalam hati. Kemudian, tanpa acukan gadis itu, dia melangkah pergi. Ada satu hal yang membuat dia terkejut sewaktu didengarnya gadis itu berseru. Saudara, tunggu. Wiro Sableng berpaling. Ada apa? Kau jangan jalan ke arah sana. Terima kasih atas nasihatmu. Kalau aku boleh tanya, memangnya kenapa? Tanya Wiro. Daerah sebelah sana berbahaya. Jawab si gadis. Saya bangkit dari tepi telaga karena kendi yang diisinya telah penuh dengan air. Oh begitu. Banyak binatang liarnya? Tanya Wiro lagi. Bukan. Jawab si gadis. Di situ daerah kediaman dua gadis jahat. Wiro Sableng melangkah ke hadapan si gadis. Dari mana kau tahu? Aku tahu apa yang terjadi di sini dari guruku. Beliau menceritakan. Siapa nama gurumu? Tanya Wiro lagi. Maaf, tak bisa aku beritahu. Kau tahu betul tempat kediamannya sepasang iblis betina itu? Si gadis menggeleng. Tapi, percayalah, katanya, mereka sering muncul di jurusan yang tadi hendak kau tempuh. Kau dan gurumu tinggal di sekitar sini? Iya, setiap hari aku kesini mengambil air. Wiro Sableng hendak menanyakan sesuatu, tapi tak jadi. Di belakangnya, kira-kira 5 tombak jauhnya, didengar suara gemerisik ranting-ranting. Ia berpaling dengan cepat, lalu melompat ke jurusan ranting dan semak belukar. Jelas dilihatnya bayangan kuning berkelebat. Namun aneh, ketika dia sampai di situ, bayangan tersebut lenyap laksana ditelan bumi. Wiro ingat pada keterangan yang diterimanya, yaitu bahwa sepasang iblis betina senantiasa mengenakan jubah kuning. Bukan mustahil, bayangan kuning tadi adalah bayangan salah seorang dari mereka. Dengan perlahan-lahan dia kembali menemui si gadis. Dilihatnya, gadis ini berdiri menggigil dengan muka pucat. Tak usah khawatir, tak ada apa-apa, kata Wiro menenangkan.
Waktu aku bicara tadi, sekelebatan kulihat sosok tubuh berbaju kuning. Aku takut sekali, saudara. Pasti dia. Pasti gadis jahat itu. Ah, kau ditipu pemandanganmu sendiri, Nona, kata Wiro, meski hatinya sendiri tidak enak. Aku sudah memeriksa tempat sekitar situ. Tak ada siapa-siapa. Aku harus kembali cepat-cepat. Tapi aku takut pulang sendirian. Mari ku antar, kata Wiro Sableng pula. Tanpa banyak cerita lagi, kedua orang itu meninggalkan tempat tersebut. Tak selang berapa lama, di hadapan serumpun semak belukar lebat, gadis itu berhenti. Dengan tangan kanannya, disibakannya semak-semak tersebut, lalu berpaling pada Wiro yang berkata, "Masuklah." "Hah? Tempat tinggalmu di sini?" Jawaban si gadis tak terdengar. Wiro menyeruak di antara semak-semak lalu masuk ke dalam. Dia melangkah mengikuti gadis itu, menyusuri sebuah lorong batu yang bersih dan bagus, hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan besar yang diterangi oleh sebuah pelita aneh. Pelita itu merupakan sebuah kayu hijau yang ditancapkan di dinding ruangan. Bau harum aneh menyentuh penciuman Wiro Sableng. Dia memandang berkeliling. Ruangan itu indah sekali. Si gadis menyuruhnya duduk. Berada sendirian di dalam ruangan itu, Wiro merasakan ada kelainan dengan aliran darahnya. Untuk beberapa lamanya, diperhatikannya pelita aneh di dinding yang dilihatnya semakin redup cahayanya, sedang bau harum semakin mempengaruhi dirinya. Darahnya menyentak-nyentak dan nafasnya memburu panas. Semua ini menimbulkan tanda bahaya dalam hati Wiro. Segera dikerahkannya tenaga dalam dan ditutupnya penciumannya. Selang beberapa ketika si gadis muncul kembali. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan sebelumnya, namun kali ini kelihatan lebih tipis sehingga sinar lampu yang redup sekalipun sanggup merambas memperlihatkan sekujur tubuhnya. Sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng menyipit. "Gurumu mana?" tanya Wiro. "Aku lupa mengatakan sesuatu tentang guruku," kata gadis itu. "Saya duduk di hadapan pendekar 212. Ada apa dengan dirinya?" "Dia kejam sekali. Sejak aku dewasa, tak pernah boleh berhubungan dengan laki-laki. Kau tentu tahu bagaimana perasaan seorang dara yang sudah menginjak alam dewasa seperti aku ini." "Aku mengerti," saut Wiro. "Tapi mengapa gurumu bertindak demikian?" "Aku sendiri tidak tahu," jawab si gadis itu sambil menundukkan kepala. "Gurumu melarang kau berhubungan dengan laki-laki. Lantas, kenapa kau berani membawa aku kemari?" "Beliau sedang bertapa, lusa baru kembali." Gumam Wiro. Seorang gadis cantik berpakaian tipis menggiurkan dan menyatakan perasaannya tentang kerinduan terhadap seorang laki-laki kepada seorang laki-laki. Aliran darah Wiro Sableng semakin menggelora panas, denyut nadinya tambah cepat, dan di antara semua itu perasaan adanya bahaya semakin besar. Dia ingat bagaimana dulu dia tenggelam dalam pelukan tubuh seorang dara yang kemudian dara itu ternyata hendak merenggut jiwanya. Apakah gadis yang satu ini pun hendak berbuat begitu pula? Kau masih belum menerangkan namamu?" kata Wiro memecah kesunyian di antara mereka. "Sebutkan namamu dulu," saut si gadis merajuk. "Aku Wiro." Si gadis mengangkat kepalanya. Apa sebabnya si gadis mengangkat kepalanya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.